kedua pembersihan jalan. Ternyata sudah agak baik, sehingga dalam tahun yang akan datang kita termasuk tahun ini kita pakai pola yang sama supaya budaya gotong royong itu dan perasaan memiliki tentang aset yang kita bangun itu secara bersama, supaya jangan terlalu tergantung pada pemerintah harus kasih uang untuk gali drainase. Mari kita gali drainase dulu, nanti pemerintah akan buat lebih baik lagi ketika kita sudah memulai dan pelakunya adalah kita. Saya ini Bapak Desa, orang bilang pemberdayaan. Saya duduk renung sama nilai pemberdayaan itu ada di mana semua? Orang selama ini bilang pemberdayaan, tapi kalau kita mengikuti sebenarnya prinsip pemberdayaan itu sebenarnya, kalau masyarakat dia sadar, dia paham, dia mengetahui bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Nah, ini nilai pemberdayaan masuk. Dia sadar, oh ternyata saya harus membangun sebuah desa dari kesadaran pribadi tanpa dimobilisasi. Di HP? Nah, merubah perilaku orang seperti ini gampang susah. Di sini kayaknya bisa nih. Saya kirim berita acara itu karena dia tes. Kamu dia tahu, soalnya kan dia kita lihat punya bahwa laporan yang kalau dulu kita masih pakai hari ini kita omong di depan dia bawa sekretariat ya, sebentar ke belakang belum tentu dia iya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Baru dia mau convert ke PDF setengah mati. JPEG ke PDF itu setengah mati. Kalau konsepnya pemberdayaan itu jangan lihat fisik yang dibangun. Dia posisi di mana? Di mana pun mana. Tetapi tidak minta orang bantu dia. Tidak saya kirim kemarin konfer langsung kirim dia. Iya. Misalnya dia kritis terhadap kebijakan kita, tapi dia punya data. Dia kritis terhadap kebijakan yang kita ambil dan dia punya bukti. Jangan salahkan orang itu kan. Nah, orang itu dia punya kepedulian terhadap kita. Ambil dari sisi positifnya. Tapi kalau misalnya dia menyampaikan hal yang tidak terbukti hanya untuk mencari-cari kesalahan, ini yang tugasnya kita meluruskan. Meluruskan juga. Maka saya bilang prinsip pemberdayaan itu bagaimana dia merubah pola pikirnya, dia tahu, dia sadar, dia paham bahwa ini tugasnya saya untuk membantu pemerintah. Karena selama ini pemerintah sudah membantu saya. Idealnya begitu kakak. Ya. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak seperti yang kita harapkan. Nah, dulu saya selalu bilang begini, kalau dengan masyarakat saya bilang, kalau kesempatan ini kita tidak manfaatkan secara baik, kapan lagi? Kita bilang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kayak ini hanya slogan saja. Dari, oleh, dan untuk ini kan sebenarnya ini demokrasinya di desa ini begini. Tidak hanya berteori. Mau kerja jalan, jangan jauh-jauh yang tahun kemarin saya stres kakak. Kita datang ke sini, Bapak Desa bilang, orang di sini tidak mau kerja, ini masih begini, masih begitu, saya dalam mati. Bahaya ini kalau begini, dengan deadline waktu yang sudah tentukan. Jadi merubah mereka dengan cara kakak tadi, pendekatan secara budaya, saya sedukung enggak. Luar biasa itu, kalau di dekat terus sampai lama-lama ada perubahan. Kan orang hanya melihat yang tidak berhasil, keberhasilan kan orang tidak lihat. Apalagi kalau bicara lawan politik. Masuk. Iya loh. Kerja. Terus teman-teman kalau misalnya apa bisa, ketika misalnya kita turun ke dusun kita menyampaikan data real. Cara kerja kami di sini begini, data yang kami peroleh begini. Sampaikan kepada mereka, lama-kelamaan mereka pelan-pelan memahami. Tapi saya yakin pasti ada perubahan banyak lagi. Ya berarti saya Sama-sama begitu. Kita bergandengan tangan. yakin. Kita bergandengan sama-sama. Memang cara pikir kita, cara pandang kita yang perlu disamakan. Ya. Memang inilah tugas kami di desa. Orang bilang pemberdayaan berhasil.
membangun jalan, Pak. Tidak hanya mengukur dan membangun jalan. Kalau misalnya BPD-nya dia protes dengan data yang kuat, nah itu bagian dari proses pemberdayaan. Dia berhasil itu. Nah, itu yang orang bilang nilai pemberdayaannya ada di sana. Ada orang yang mengontrol kita, mengawasi, tapi harus dengan cara-cara yang pas. Jangan sampai datanya tidak ada, dia karang-karang sendiri kan. Nah, itu juga kan tidak benar. Loh. Iya. 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, kurang lebih misalnya sudah ada perubahan-perubahan di sini. Kita tidak punya apa jumlah stunting, angka stunting di sini ada tidak? Di Banyak. sini kosong. Kosong ini kan? Di sini aman. Ini apa dari pemerintah tahun lalu. Iya. Langsung Ini isi sehat Pak semua. PLD yang ngopi terus ini. Hanya banyak bapak-bapak yang gini, kenapa kami tidak dikasih apa suplemen? Kasih suplemen supaya menghasilkan anak yang di luar stunting. Karena jangan hanya ibu saja yang dikasih, itu bapak juga. Progres kita. Karena gini, anak usia yang misalnya apa usia remaja dan sebagainya kan, minta maaf kalau mereka yang sudah haid dan sebagainya kan itu harus dijaga memang dari awal. Misalnya pemberian pil FE dan sebagainya. Logo Kemendes jelas. Nah, ini kan sebenarnya itu hanya untuk menjaga Sebentar saya upload di agar di YouTube kalau kemudian nonton. hari kita punya anak-anak itu tidak stunting, Benar. asupan gizi yang baik dan sebagainya. Terus yang paling penting itu perilaku hidup sehat. Intinya ada di situ sebenarnya. Perilaku hidup sehat ini yang bagaimana menyadarkan orang tua yang tiap Untuk tiap hari dia bilang begini aja sudah, ngapain harus ribet-ribet. kita sambung dengan kegiatan PMT kali lalu itu, tapi kali ini ada perubahan sedikit karena kita libatkan anggaran untuk remaja juga tahun ini dari pemerintah desa. Kita minta bersama darah mereka. Terus untuk posbindu lagi kita sudah ada perubahan. Kalau tahun lalu tidak ada anggaran, tahun ini kita buat anggaran kita untuk posbindu juga nanti pemerintah desa intervensi. Nah, Generasi cerdas terjawab nanti. terus kalau dulu kita sampai sebatas batita, tapi kali ini pemerintah desa sudah alokasikan anggaran sampai dengan balita sudah yang anak PAUD ini, sebab mereka juga dapat intervensi. Nah, dari anak 6 bulan sampai dengan 5 tahun remaja perempuan dengan posbindu, dengan susu ibu hamil dan ibu menyusui. Realnya apa kemarin yang dibuat di sini? Realnya kemarin yang dibuat perbelanjaan barang stunting semua, mulai timbangan, tikar, apa segala macam. Terus untuk PMT-nya dari 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Terus makanan tambahan. Jangka pendek ini? Itu jangka tahun pendek. lalu, tahun 2020, termasuk juga susu ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi tahun ini masih lanjut, cuma ada perbedaan di pemberian susu untuk balita. Kita sudah naik ke sampai balita sudah dari 6 bulan sampai dengan 5 tahun ini. Terus untuk posbindu dan vitamin remaja termasuk susu ibu hamil itu mengikuti itu. Karena memang kita mau mencegah stunting ini dari awal, memang dari awal bermaksud bahwa melalui ibu-ibu dan remaja-remaja ini tidak ada lagi lahir generasi stunting. Kalau ibunya sudah sehat, apalagi bapaknya. Apalagi, Nah, untuk bapaknya sekarang, Bap Desa, saya beri saran saja untuk bapaknya. Permintaan teman PLD kan harus terjawab. Iya. Untuk bapak-bapak, untuk bapak-bapak, supaya bisa membantu bapak-bapak, manfaatkan pekarangan rumah. Tanam sayur-sayuran yang sifatnya mensupport kesuburan tanah.
Tapi ini guyon, tapi maksud saya gini. Maksud saya pemanfaatan pekarangan itu menjadi penting. Mengapa saya bilang pemanfaatan pekarangan itu menjadi penting? Karena di situ ada nilai ekonomisnya. Jadi misalnya mereka mau beli sayur dan sebagainya kan tidak perlu harus ke pasar. Ya toh? Kan daripada toga juga tuh. ya betul. Pemanfaatan itu dengan maksud tadi itu kan membantu kita. Jadi jangka pendeknya mereka sudah beli susu dan sebagainya. Jangka panjangnya tadi itu pemanfaatan pekarangan. Dipandang perlu kebun desa itu dibuat jadi taman sayur desa di atau ya muar-muarnya kepada semua nanti salah satu unit usaha. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, karena selama ini kan berkaitan dengan kesehatan ini yang pertama yang kita bahas ini adalah bahwa pengetahuan bapak-bapak juga belum memahami tentang akibat daripada sebuah kondisi sehingga kita dikategorikan stunting. Sebenarnya kita bapak-bapak juga ini memang selama ini kita tidak pikirkan kira-kira apa untuk bapak-bapak, karena untuk anak-anaknya, untuk remajanya, untuk ibu-ibunya, dan untuk lansianya sudah. Yang bapak-bapaknya memang selama ini jarang kita pikirkan, bermaksud begini kan. Coba kita juga pikir bersama bagaimana supaya memberi mereka satu kegiatan yang merupakan tulang punggung perekonomian untuk menunjang kesehatan tanaman-tanaman. Ini yang terima kasih ya. Ini pengetahuan yang perlu kita realisasikan supaya bapak-bapak ini menjadi orang yang kuat di belakang ibu yang hebat, dan di belakang bapak yang hebat ada istri yang luar biasa hebat. Gitu. Halo kakak. Iya. Ayu. Hah? Oh. Tiri. Kita yang terlalu sibuk kita dari bulan anak kita lupa. Iya kan? Akibatnya bapak yang tidak kasih kartu di bulan anak. Lalu kegiatan kita yang terkait bangun rumah tunggu itu jadi ya? Suplemen, kalau salah suplemen. Kita ada ke apa itu maraton ini pembangunan, karena kita tidak mau bawa itu ke tahun saya tidak mau mengingat pandemi itu. Intinya kita sudah porsikan semua. Berarti terkait kegiatan ini tahun tuh mulai dari BLT. Mungkin Bapak bisa jelaskan, maksudnya yang anggaran untuk tahun ini kan? Anggaran tahun ini kan prioritas penanganan COVID, BLT dana desa, kemudian padat karya tunai itu sudah kita alokasikan semua anggaran per bidang sudah itu. Sehingga untuk kegiatan fisik itu di dalam padat karya tunai itu, termasuk itu lakukan yang berapa meter, 100 meter, rumah tunggu bersalin dengan TPT, itu saja kita serahkan melalui padat karya tunai dari pengadaan sampai dengan final daripada kegiatan itu semua pakai padat karya tunai. Sehingga kita tidak membuat yang lebih-lebih. Lalu kegiatan pemberdayaan itu apa saja kegiatan pemberdayaan untuk tahun ini? Untuk kegiatan pemberdayaan itu paling berkiat untuk PKK dengan kegiatan lainnya, apa sih kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan itu lain. Apalagi yang lain. Berarti ini tahun pengadaan untuk kegiatan apa?
anak-anak yang stunting yang kemarin lanjutan itu masih ada. Oh iya, itu sudah pasti. Memang kalau tahun lalu kita tidak perhatikan remaja, hari ini pemerintah desa turut intervensi. Itu juga Posbindu, pemerintah desa sudah intervensi. Yang kedua, kali lalu itu untuk PMT itu kan kita hanya di 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Kali ini sudah ubah lagi, kasih naik sampai 5 tahun. Karena yang sampai 5 tahun itu termasuk anak-anak PAUD. Nah, itu juga pemberian ketenagaan di bidang PAUD juga itu. Hmm.